Tidak ada di dunia ini yang lebih mulia dari pengetahuan, bahwa dengan ilmu pengetahuan lautan dosa, lautan penderitaan akan dapat kita lewati. Oleh karena itu, dosa-dosa yang sudah kita lakukan, kesalahan yang kita sadari. Kemudian itu ayo kita lenyapkan dengan jalan apa? Dengan jalan perbuatan baik. Risa kuehning sarwa bute ikang dadi wang, wenang ye gumayaken sube ka asube karma. Panen tasakene ring sube karma, panen tasakene ring sube karma ikang asube karma mangkane kota manikang dadi wang ike. Saras Camuca sloka nomor 2. Di antara semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan hanya manusia yang dapat berbuat baik dan buruk. Panen tasakene ring sube karma ikang leburlah perbuatan burukmu dalam perbuatan baik. Demikianlah keutamaan kita jadi manusia. Dosa kita itu tidak dihapus Bapak Ibu, tetapi dilebur. Ingat. Nanti diskusinya kita selesaikan dulu pemahaman dari kedua materi. Setelah itu baru nanti kita mulai sesi diskusi ya. Jadi tahan dulu untuk diskusinya. Mohon dinikmati dulu untuk snacknya, tapi jangan tertidur ya. Adik-adik di sana masih kuat ya? Masih? Oke. Baik. Untuk itu waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak Gede Putu untuk melanjutkan materi yang disampaikan oleh Pak Bayangkara. Mungkin kita dapat pencerahan nih dari dua sisi yang berbeda ya. Baik, terima kasih Bapak. Oke, suksema untuk pembawa acara. Yang Sandi Merago Suci, para pemangku lanang istri, mungkin ada di sini yang saya hormati. Ada Bapak Ketua PHDI Kota Surabaya nggih, nggih. Ada wakil dari PHDI Pusat Prof Nyoman Sutantra nggih. Dari PHDI Provinsi ada Pak Wayan Arsana dan Prof Madi London nggih. Kemudian dari tokoh Kota Surabaya Pak Nyoman Aryawan. Bapak Ibu umat sedharma, adik-adik yang saya hormati, terimalah wakil panganjali saya, Om Swastiastu. Ampura saya lancang juga berdiri di antara tokoh-tokoh umat Surabaya yang saya tahu sebenarnya tidak bermaksud juga untuk nguyahi segara nih Pak Bagus. Jadi saya suksemo juga diberi waktu dan kesempatan untuk ngayah berbagi pengetahuan. Sekali lagi berbagi niki tidak memberikan pencerahan pada Bapak Ibu, tetapi kita mencoba untuk membangkitkan kembali mungkin karena kesibukan kita sehingga nilai-nilai agama kita sering atau terkadang kita lupakan, karena saya sendiri pun demikian, karena kita kadang sibuknya ngurusin raga kita kadang-kadang lupa dengan jiwa kita yang juga butuh pencerahan. Oke Bapak Ibu, Siwolatri ini kan sudah hadir hampir setiap tahun. Jadi saya yakin di Surabaya juga selalu mengadakan acara perenungan atau Dharma Tula tentang Siworatri. Saya lebih banyak ke desa-desa, karena di desa itu kan banyak yang tidak tahu, lain dengan di kota. Terus terang saja di kota sini saya sedikit agak grogi juga gitu ya, sehingga harus juga mempersiapkan diri. Kalau saya ke desa biasanya saya tidak banyak mempersiapkan diri, karena mereka memang benar-benar tidak mengerti dengan Siwaratri. Ya, terutama di daerah pedalaman, Kediri, Blitar, Jombang. Jadi perlu sekali kita memberikan satu pengetahuan kepada mereka. Nah Bapak Ibu, dijelaskan oleh Pak Bagus tadi juga bahwa Siwolatri yang selama ini kita kenal adalah sebagai malam peleburan dosa, kan begitu. Kita kembali kepada ini cerita sebenarnya kan, cerita yang dikarang oleh Empu Tanakung. Jadi bukan
bukan sesuatu yang saya bilang karena dicerita karangan Empu Tanakung berarti kan karangan, bukan sesuatu yang terjadi secara sesungguhnya. Karangan, tapi karangan leluhur kita itu syarat dengan pesan moral, bagaimana suatu pelajaran atau karangan itu disampaikan untuk bisa dipahami, dimengerti dan dijalankan, kan begitu tujuannya. Tetapi juga syarat dengan rahasia-rahasia. Dikatakan dicerita di situ kan cuma satu malam si Lubdake menjalankan Brata Siwolatri mampu melebur dosanya, kan begitu. Seolah-olah gampang sekali dosa itu bisa dilebur dalam agama Hindu, kan demikian. Tapi kalau kita cermati di awal-awal cerita bahwa Lubdake itu berburu berangkat pagi pulang malam, setiap hari berangkat pagi pulang malam, artinya kan tidak dalam satu malam. Dia pergi pagi pulang malam, besok pergi pagi pulang lagi malamnya, sehingga pada suatu hari itu dia tidak menemukan lagi binatang. Baru dia pulang ke rumahnya. Yang tadi kemarin itu dia tidak berburu, bukan pulang kembali ke rumahnya, tidak, tapi dia tidak berburu. Nah, Pak Bagus juga menceritakan Lubdake, Empu Tanakung juga menceritakan Lubdake itu seorang pembunuh. Nggih Bapak Ibu. Kalau saya mengutip kitab Manu Semerti Adhyaya 5 sloka 48, ketika seorang membunuh itu adalah pahala yang paling besar, perbuatan yang paling besar yang membuat seseorang itu berdosa sehingga tidak dapat dia memperoleh kesucian. Dikatakan di sana nakritwa pranimam himsam mamsam prapadyante kacit. Naca prani wadah tasmat mawat wiwarjayet. Tidak dapat dihindari yang namanya pembunuhan, membunuh untuk mendapatkan makanan. Sementara pembunuhan adalah halangan yang paling besar untuk seseorang memperoleh kesucian. Jadi ketika kita pahami Lubdake sebagai seorang pemburu binatang, harusnya dia tidak masuk surga. Jangankan moksa, masuk surga aja tidak. Lalu kenapa si Empu Tanakung ini menceritakan kemudian Lubdake itu masuk surga? Padahal dia pembunuh. Artinya kan bertentangan dengan bunyi kitab Manu Semerti ada 5 sloka 48 tadi. Nah, mari kita pahami, Pak Bagus juga sudah menceritakan. Lubdake itu seorang pemburu binatang. Binatang apa yang diburu, kan begitu ya Bapak Ibu? Adalah binatang, sifat kebinatangan yang ada di dalam dirinya yang dia bunuh. Karena musuh utama dari manusia adalah dirinya. Dalam Kekawin Ramayana kan mengatakan raga di musuh mapare di hati ya tangguannya tan madoh ring awak. Musuh utama manusia itu adalah raga adi, keinginan, mapare di hati, di dalam hati yang bersumber dari hati kita. Ya tangguannya tan madoh ring awak, adanya dia tidak jauh dari dalam diri kita. Sehingga Lubdake itu membunuh sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam dirinya. Bukan dia memburu binatang seperti gambaran kita seorang pemburu itu ke hutan, membunuh binatang yang ada di hutan, tidak. Nah, hutan digambarkan adalah alam semesta ini sesungguhnya hutan. Banyak sesuatu yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan ada, siapa yang akan kita temui, apa yang kita lakukan. Itulah hutan. Nah, kembali kepada Lubdake, dia berburu dikatakan pada saat akhir di Tileming Sasih Kepitu, disebut dengan malam Siworatri. Di sanalah dia pada saat itu dia sudah tidak menemukan binatang lagi. Dan pada malam Siwolatri, sehingga dia tidak kemalaman, tidak mau pulang. Akhirnya dia terjebaklah di hutan, ketemu di sebuah pasraman yang sepi. Dia masuk ke sana untuk istirahat, menemukan sebuah pohon bilwa. Ya, bilwa ya Pak Bagus. Nah, bila kemudian dia naik ke atas pohon bilwa. Ini menggambarkan apa sesungguhnya pohon ini, kan begitu. Saya mulai dari Tileming Sasih Kepitu itu apa sih maksudnya, kan begitu. Tileming Sasih Kepitu adalah ketika kita digelapkan oleh 7 kegelapan yang disebut dengan Sabta Timira,
Ya, itulah sesungguhnya kegelapan yang paling gelap, sehingga ketika kita diliputi oleh 7 kesombongan tersebut, surupa, dana, guna, kulina, kemudian yowana, sura, kasuran. Ketika itu yang meliputi pikiran kita, kita sungguh digelapkan. Kita tidak akan dapat mengetahui mana yang benar. Apa kebenaran yang sesungguhnya kita tidak akan melihat. Sehingga dibutuhkan apa di sana? Si Lubdake naik ke atas pohon. Pohon itu apa? Kalau dalam bahasa Bali kan kayu, ya nggih. Kayu itu apa? Kayun itu kayu, kayun. Kayu itu kayun. Kayun itu apa? Keinginan, keinginan atau pikiran. Dia meningkatkan kesadaran kualitas pikirannya. Karena apa? Pikiran ini menjadi awal dari gerak indria. Ketika pikiran memiliki kesadaran, kita akan tahu mana perbuatan baik, mana perbuatan jahat, mana perbuatan buruk. Ikang manah ngarania ya ike witning indria, ma prawerti te ring suba asuba karma. Kunang ikang manah prihen kahertania sakareng. Saras Samocaya Sloka 80. Adalah pikiran yang namanya ikang manah yaitu witning indria, awal dari gerak indria. Maha prawerti teyering suba asuba, kita akan berbuat baik ataupun berbuat buruk tergantung dari pikiran kita. Bagaimana pikiran kita merespon stimulus yang kita terima dari sekitar kita. Baik pun respon atau stimulus itu, tapi kalau pikiran kita kotor, dia akan meresponnya dengan negatif. Sekalipun negatif stimulus yang masuk ke dalam diri kita, tapi ketika pikiran kita dicai oleh kecerdasan, kita akan bereaksi positif. Oleh karena itu, matangian prihan nikang manah kahertania sakareng. Oleh karena itu, pikiranlah yang pertama kali harus kita kendalikan. Bapak Ibu, bagaimana Lubdake mengendalikan pikiran setelah dia naik ke atas pohon, menyadari bahwa pikiran yang pertama ia kendalikan dengan menjalankan tiga upawasa dalam Siwalatri. Ada monobrata, ada upawasa, ada jagra. Jagra itu apa? Jagra itu kesadaran. Salah satu seorang memiliki kesadaran ketika ia memiliki pengetahuan. Kita diharapkan untuk belajar, untuk terus meningkatkan kualitas diri dengan belajar. Jenanenam tutaj ajenanam yasam nasinam atmana tesam adityawa jenanam prakasayati tatparam. Bhagavad Gita Adya 5 Sloka 16. Jenanenam tutaj ajenanam, ketidaktahuan kita akan dilenyapkan oleh pengetahuan. Pengetahuan itu akan melenyapkan ketidaktahuan kita. Jenanenam tutaj ajenanam yasam nasinam atmanah, akan membuat kita memiliki kesadaran atman. Tesam aditya waj, karena sesungguhnya pengetahuan wajnana, pengetahuan itu aditya, bercahaya seperti matahari, menunjukkan kenyataan yang ada. Dengan demikian Lubdake itu terus meningkatkan kualitas agar memiliki kesadaran. Dengan jagra, orang jagra itu orang sadar, orang eling dan orang waspada. Itu orang jagra. Supaya ia terus jagra, supaya dia terus melek kan, dia satu persatu metik pohon itu, artinya melakukan satu aktivitas yang positif Bapak Ibu. Menjatuhkan atau melenyapkan semua kekotoran dalam dirinya dengan perlahan. Pohon yang sudah kering dia jatuhkan, daun yang sudah kering yang dia jatuhkan, bukan daun yang masih segar. Satu persatu kotoran dalam dirinya dia jatuhkan dengan jalan oleh ilmu pengetahuan tersebut. Sama dengan Bhagavad Gita ada yang 4 Sloka 36 juga mengatakan keagungan ilmu pengetahuan. Tidak ada di dunia ini yang lebih mulia dari pengetahuan. Bahwa dengan ilmu pengetahuan lautan dosa, lautan penderitaan akan dapat kita lewati. Oleh karena itu, dosa-dosa yang sudah kita lakukan, kesalahan yang kita sadari. Kemudian itu ayo kita lenyapkan dengan jalan apa? Dengan jalan perbuatan baik. Risa kuehning sarwa buta ikang dadi wang, wenang ye gumayakan suba ka asuba karma. Panen tasakene ring suba karma, panen tasakene ring suba karma ikang
Asube karma mangkana kota manikang dadi uang ike. Saras camuca sloka nomor 2. Di antara semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan hanya manusia yang dapat berbuat baik dan buruk. Panen tasakene ring subo karma ikang leburlah perbuatan burukmu dalam perbuatan baik. Demikianlah keutamaan kita jadi manusia. Dosa kita itu tidak dihapus Bapak Ibu, tetapi dilebur. Ingat, dilebur. Pengertian dihapus begitu disilangkan kita. Seperti kita menulis, dihapus dengan setip hilang. Tapi kalau dilebur tidak. Dilebur itu dia tetap ada, tetapi mungkin konsentrasinya akan turun atau berkurang. Sama dengan segelas teh ini, tiap hari saya terus tuangi dengan air putih, akhirnya rasa tehnya akan berkurang. Apakah konsentrasi tehnya hilang? Masih ada, tetapi sungguh sangat rendah, sangat kecil, sangat berkurang. Begitulah dosa-dosa kita. Dengan kesadaran juga kita menyadari bahwa kita telah berbuat salah. Dengan jagre itu kita tahu, wah aku salah. Tapi ketika orang tidak jagre, dia berbuat salah pun dia ngaku nggak berbuat salah, gitu bang? Malah ngotot, aku lo nggak salah kan lo. Lihatin di jalan kalau orang bertengkar, dia nabrak disean lo malah ngotot duluan, gitu. Karena dia nggak sadar lo dia salah. Karena dia nggak jagre, dia nggak memiliki pengertian, loh aku lo sing salah tak jane minta sepuluh, ndak. Zaman sekarang kan begitu. Apalagi yang nabrak punya duit, apa yang nabrak punya pangkat. Itu salah satu ciri zaman Kali Yoga. Sehingga yang tekani juga tekali tan hana leuwih saking mahedana. Tan waktan guna sura pandita widagda pada angayat ing daneswara. Rina hasil sang wiku hilang, kula ratu pada hina kasyase, putra dua pitra ninda ring bapa si sudra banija wara wirya pandita. Itu ciri dari zaman Kali Yuga menurut Niti Sastra Sarga 4 sloka ke-7. Ketika zaman Kali Yuga datang, sehingga yang tanahnya luwih saking mahadana, tidak ada yang lebih tinggi dari orang yang punya duit. Semua mengabdi kepada duit. Tan waktan guna sura pandita widagda pada ayat ing daneswara. Orang-orang yang mengertan waktan guna sura itu orang yang berpangkat, widagda orang yang cerdas, orang yang berpendidikan. Pada ayat ing semua mengabdi kepada yang punya duit. Jadi kesadaran sekali lagi membangkitkan, membuat kita mengerti dengan kesalahan kita, mengerti dengan kekurangan kita, sehingga apa? Kita dapat melebur apa yang telah memperbaiki, apa yang kesalahan yang telah kita perbuatkan begitu. Oke. Kemudian yang kedua adalah jagre, yang kedua adalah apa? Upawasa. Upawasa itu tidak saja sekedar tidak makan Bapak Ibu kalau dalam agama Hindu. Upawasa itu ada tiga. Ada berpuasa pikiran, ada berpuasa perkataan, ada berpuasa perbuatan. Berpuasa pikiran itu ada di dalam kitab Bhagavad Gita ayat 17 sloka 16. Bapak Ibu buka yang punya Bhagavad Gita ayat 17 sloka 16. Silahkan Pak Siren nih. Mangku nyoman. Bhagavad Gita ayat 17 sloka 16. Itu tentang berpuasa pikiran. Manah prasadang sauyaktuam maunam awa vinir graha bawa samsude iti etam tape manasam uciate. Jadi manah pikiran ya, prasada, jadi manah pikiran yang selalu tenang. Maunam awa winigraha, jadi selalu menciptakan kedamaian untuk diri kita, untuk orang lain dan di sekitar kita. Jadi berpuasa dalam agama ini tidak hanya sekedar tidak makan, berpuasa pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Nah, lubdaka itu bisa mempuasakan pikiran, perkataan, perbuatannya dalam kehidupannya. Pikirannya, kalau pengendalian pikiran itu ada di Sarasca Mustaya sloka 74. Berpuasa mengendalikan pikiran. Pikirannya dikendalikan yang disebut dengan kita mengenal Trikaya Parisuddha kan Bapak Ibu. Manacika, wacika dan kayika.
Mana cike tertuang dalam Sarasca Musa sloka 74. Prawarti aning manah rumun ajarakna telu kue hania. Tan adengkia ring drebianing len, tan krodo ring sarwa satu, rima mitur rihana ring karma pala. Itu yang dikendalikan oleh si Lubdaka pikirannya dulu. Dia tidak iri hati dengan milik orang lain, dia tidak membenci marah dengan sebuah makhluk, dia tidak mengingkari karma pala, sehingga dia terus berbuat baik. Kemudian dia mengendalikan perkataannya. Nihan prawartianing wat empatan ujara kena. Pratekannya ujar ahala, ujar apergas, ujar pisuna, ujar mitia. Tidak berkata kasar, tidak berkata kotor, tidak berkata bohong, dan tidak memfitnah. Kemudian dia mengendalikan perbuatannya. Nihan tanulah kena, sia mati mangga halahal si paredara. Tidak membunuh, tidak mengambil milik orang lain, tidak si paredara itu tidak memperkosa atau tidak menduakan. Saya garis bawahi tidak memperkosa artinya tidak menduakan, artinya dia tidak menduakan dharma. Kalau menduakan itu kan dia sudah punya, dia nyari yang lain kan begitu. Nggih. Kalau ini dalam konteks rohani, kita sudah tahu itu salah, tapi kita masih melakukan dengan cara yang lain, dengan bikin argumentasi bahwa perbuatanku benar. Itu namanya selingkuh. Menyelingkuhkan dharma itu, nggih. Jangan. Bukan banyak begitu. Sudah berbuat salah mencari dalil supaya aku benar. Carilah dalil supaya itu namanya berselingkuh, menyelingkuhkan agama, menduakan kebenaran kita. Ayo ketika kita sudah tahu salah, jangan kita lakukan. Itu namanya kita sudah tetap di jalan dharma. Itu yang monobrata yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah monobrata. Ya tadi itu kan beratanya jagra, upawasa, dan monobrata adalah tidak bicara, tidak ngomong. Tadi Pak Bagus mengatakan tidak mungkin dong kita tidak bicara dalam satu hari. 1 menit aja rasanya kita tidak bicara, mulut ini rasanya nggak enak kan. Tetapi di sini kita bicaralah yang baik-baik, bicaralah yang benar-benar, bicaralah yang menyenangkan hati seperti tadi puasa perkataan. Bhagavad Gita ada 17 sloka 15. Kalau 16 itu berpuasa pikiran, kalau 17-15 itu berpuasa perkataan, 17-14 itu berpuasa perbuatan. Nah, dengan berpuasa, dengan monobrata tidak bicara, kita dapat mendengarkan suara hati kita. Kita dapat mendengarkan suara orang lain. Justru dengan jalan mendengarkan itu, kita akan mendapatkan pahala yang tidak berlimpah, Bapak Ibu. Kita akan ditempatkan bersama orang-orang baik di alam sana. Bhagavad Gita ada ayat 17 loka 70, ada 18 loka 71. Ada ayat 18 loka 71. Sradawam anasuyaca srinuyat sopi yonara sopi muktah subam lokam prapnuyat punya karmanam. Orang yang memiliki keyakinan, orang yang memiliki keyakinan srinuyat sopi yonara dan tidak mencela walaupun hanya duduk diam mendengarkan. Duduk diam mendengarkan. Sopi muktah subam lokam, kelak ia akan ditempatkan di tempat yang baik. Subam itu baik, lokam itu tempat. Subam lokam. Bersama siapa? Bersama punya karmanam. Punya itu berbuat baik, karmanam itu orang yang berbuat. Punya karmanam ditempatkan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Dengan jalan mendengarkan saja. Bapak Ibu pernah dengar ceritanya siapa namanya? Bukan. Saya kok lupa sih. Yang mendapatkan pembebasan ketika dia pernah berbuat salah mengalungkan bangkai ular kepada Sri Sukta Parikesit. Pada Sri Sukta yang sedang melakukan upawasa monobrata, ya kan? Dia berkunjung ke pasramannya, tapi karena Sri Sukta sedang monobrata, mau disapa nggak nyaut. Rajanya Parikesit marah, wah aku raja kok nggak dihormati.
Dibunuhlah seekor ular, dikalungkan ke lehernya kan begitu. Nah dikutuklah anak putranya Resi Supta datang, dikutuklah Parikesit, kamu akan mati di patuk naga taksaka kan begitu. Tetapi oleh Dewa Indra supaya kalau begitu berarti nanti posisi kehormatan raja ini terendahkan kan begitu karena kalah. Tapi kalau tidak, nanti kutukan seorang resi juga itunya wibawanya berkurang. Bagaimana caranya? Diutuslah Dewa Indra untuk memberikan cerita-cerita kerohanian kepada Parikesit. Parikesit mendengarkan dengan sungguh seksama sehingga pada waktunya ketika disuguhkan buah kepada Parikesit, sebenarnya di buah itu ada ular, ada ulat penjelmaan dari naga taksaka. Tapi kan nyelempit gitu loh tempatnya, tersembunyi. Tapi karena oleh proses mendengarkan tadi ada disebut kalau dalam Nawawida Bhakti disebut Srawanam, akhirnya Raja Parikesit terbebas oleh kutukan itu begitu ya. Jadi itu kualitas dari proses mendengarkan. Kapan kita mendengarkan? Ya ketika kita diam. Lalu awak dari ngomong ya pengerungokno omongannya orang. Kita harus belajar diam, belajar mendengarkan suara orang lain, kita bisa mendengarkan suara hati kita. Ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu kan selesai dia puasa menjalankan brata tadi, dia mengetahui kebenaran Bapak Ibu. Dengan brata ingat dalam kitab Yajurveda Mandala 30 Mantram 19 itu mengatakan Pratena diksyam apnoti diksaya apnoti daksinam. Daksina sradam apnoti sredayam satyam apyati. Pratena diksyam apnoti, dengan brata kita akan mendapatkan dikse atau kehormatan. Diksaya apnoti daksinam. Dikse itu kehormatan. Diksaya apnoti dengan kesucian kita akan daksina. Daksina itu kehormatan. Daksina sradam up, dengan kehormatan kita tetap memperseradam keyakinan. Sradaya satyam apyati, kemudian kita dapat mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Dengan menjalankan 3 brata secara tidak sengaja, Pak Bagus mengatakan tadi, dia sudah mendapatkan kehormatan, apalagi dengan sungguh-sungguh, dengan sengaja kita menjalankan brata, berapa pahalanya. Brata tadi Pak Bagus juga mengungkapkan ada 3 pilihan. Jangan khawatir, jangan ragu-ragu mana yang bisa dijalankan. Tidak harus utama, kita bisa madya ya sudah, tidak kita bisa nista ya sudah. Karena apa? Selama kita berjalan di jalan dharma, apapun yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Nehi bikramana susti pratyawaruna widyate swapama pasya dharmasya trayate mahato bayat. Bhagavad Gita 2 sloka 40. Tidak ada usaha yang sia-sia, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Hanya sedikit dengan menjalankan dharma, engkau akan bebas dari masalah atau ketakutan itu. Jadi jangan khawatir Pak. Bapak Ibu puasa jam 6 nanti buka jam 6 sore ora apa-apa. Sang Widi nggak nyeneni kok. Nggih, tapi ayo lakukan dengan ketulusan hati bahwa kita menjalankan kewajiban. Karmane wadi karaste mapale sukada cana makarma pala heturbur mati sangu setipa karmani. Bhagavad Gita 2 sloka 47. Jalankan sebagai sebuah kewajiban. Jangan mengharapkan pahala kita baru melakukan. Wah aku pengen dosaku dihapus baru puasa. Nek benek enggak ya gak gelem. Pengen naik pangkat baru puasa, rajin tirayatra kemana-mana, buatan. Kapanpun ayo memang sungguh-sungguh dengan kesungguhan hati hanya kepada Sang Hyang Widi. Sama dengan Bhagavad Gita 9 sloka 22. Apa dikatakan di sana? Siapapun yang memusatkan pikiran hanya kepadaku tanpa memikirkan yang lain, akan aku berikan apa yang tidak engkau miliki dan akan aku lindungi segala milikmu. Kan begitu dia bilang. Ya kan? Oleh karena itu ayo kita lakukan. Itulah ketika itu kan kemudian Lubdaka turun karena sudah tidak dapat, dia pulang pagi. Paginya pulang dengan tidak membawa. Pulang kemana sesungguhnya itu digambarkan. Lubdaka itu sudah pulang ke alam sana dengan tidak membawa apa-apa. Menggambarkan kepada ketika kita pulang meninggal tidak membawa apa-apa, itulah kita sudah mencapai surga. Tidak membawa apa-apa kok kita.
hanya dharma yang kita bawa. Ikan dharma ngarania tuning mara ring swarga ike kadi gatining perang tuning ban dan tasing-tasik. Sarasta Moja sloka 14. Hanya dharma yang mengantarkan seorang menuju sorga. Kadi gatining perang itu seperti perahu yang digunakan oleh nelayan menyeberangi dan tasing-tasik. Hanya dharma yang oleh dibawa oleh Lubdaka. Pada pagi hari kan pulang dia nggak bawa apa-apa. Sama sudah kosong, kita pulang pun nanti nggak bawa apa-apa, Pak. Nggih, Bapak punya mobil 10 lo nggak ada yang dibawa. Ojo mobilnya kunci ini aja ditinggal lo. Nggih. Ekam ewa suhri dharma nidano pianu yani ya sarira sama nacam sarwam anyadia cadi. Kitab Manus Sumerti ada 8 sloka 17. Satu-satunya yang mengantarkan seseorang menuju kebahagiaan atau sorga di alam sana maupun di alam sini hanya dharma. Yang lain akan musnah bersama hilangnya badan jasmani. Nggih napa nggih? Baju bagus, rumah mewah, istri cantik karena baru, tinggal semuanya yang dibawa dharma, itu yang dibawa oleh Lubdaka. Sehingga apa? Dia layak masuk ke sorga, dia layak mendapatkan tempat di tempat siwa, tempat yang abadi. Karena itu prosesnya. Ayo sekarang siapa Lubdaka Pak Bagus? Kita ini Lubdaka. Ayo kita buru sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Tetapi kita sering melupakan kewajiban kita karena dimuri oleh kegelapan kita Sabto Timira tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Mat Sedharma, ayo di malam ini, malam Siulatri bukan malam peleburan dosa, tapi malam perenungan, malam introspeksi diri kepada diri kita masing-masing. Apa yang telah kita lakukan? Berapa kesalahan yang sudah kita buat? Berapa perbuatan baik yang sudah pernah kita lakukan? Seberapa lama, seberapa sering kita melupakan Sang Hyang Widi? Seberapa sering kita menjalankan aktivitas-aktivitas itu? Ayo kita selalu ingat dengan Sang Hyang Widi kapanpun dan dimanapun. Tasmat sarwe sukalesu mam anu semaran yudiasca mai arpita mano budir mam ewaisiasi asam saya. Oleh karena itu kapanpun dan dimanapun berjuanglah kamu untuk mengingatku. Tasmat sarwe mam anus semaran yudia, berjuanglah kamu untuk mengingat dengan menyebut namaku. Mai arpita mano budir dengan pikiran dan kecerdasan penuh dengan kebijaksanaan. Mano budir, mano itu pikiran, budir itu budi pekerti yang terus terkendali menuju engkau akan sampai kepadaku. Itu tidak usah diragu-ragukan. Iya Bapak Ibu. Sebagai pesan terakhir saya, kisah Lubdaka ini dapat kita simpulkan, ayo supaya kita memiliki kesadaran. Kita ingat dengan Sang Hyang Widi kapanpun dan dimanapun. Bagaimana caranya? Pesan terakhir saya ini yang penting, bagaimana caranya? 1, ayo kita awali setiap aktivitas kita dengan doa, nggih Bapak Ibu. Dengan demikian kita akan mengajak Sang Hyang Widi dalam aktivitas kita. Dengan demikian kita telah minta izin kepada Sang Hyang Widi untuk melakukan sesuatu. Ayo awali dengan doa. Pak D, saya enggak hafal doanya. Jangan khawatir, Sang Hyang Widi Maha tahu. Apapun bahasa yang kita gunakan untuk berdoa, Sang Hyang Widi mengerti. Yang penting dengan berdoa berarti kita apa? 1 D, ya, doa itu ada D. Kita sudah berbuat dharma, kita akan melakukan kebenaran. Tidak mungkin orang berbuat jahat itu dia berdoa. Saya rasa tidak mungkin. Karena kita berdoa berarti kita berbuat baik. Nggih. Kemudian Pak D, saya lagi cuntake. Apakah saya boleh berdoa? Boleh. Tidak ada larangan untuk berdoa atau untuk mengucapkan mantra. Kecuali masuk mandala utama yang tidak boleh orang cuntake. Lah Bapak Ibu kalau di kamar kecil itu kalau susah buang air besar berdoa kan boleh. Ya kan boleh, enggak dilarang dong. Ya Tuhan semoga buang airku lancar kan begitu. Bapak Ibu dalam ketakutan di tempat sepi, tempat angker berdoa kan boleh. Nah iya, artinya tidak ada pantangan untuk ayo kita berdoa. Awali setiap aktivitas dengan doa. Oke. Dengan demikian kita akan selalu berjalan di jalan yang benar. Dan yang terakhir, setelah selesai apapun hasilnya, ayo kita juga ingat berdoa.
Karena ini kadang-kadang dilupakan. Bro, kon wis sukses lagi, ayo traktir aku makan kan ngono. Bukan, ayo teko nang pura dhisik, berterima kasih kan jarang. Jarang loh saya bilang, tadi di sini rasanya nggak ada ya, di tempat lain itu toh. Kalau di sini pasti rajin ke pura kalau berhasil. Pasti. Itu yang kadang-kadang kita, tapi agak sayang Widi marah, enggak. Terserah kok jarene. Nanti pahalanya silakan dibuat sendiri. Oleh karena itu kadang-kadang apa contohnya? Banyak orang gagal atau jatuh ketika sukses. Gitu bagi? Karena dia lupa bersyukur. Apakah Sang Widi yang membuat? Enggak. Karena dia sudah lupa diri, digerakkan oleh namanya Dana. Tadi 7 kegelapan itu. Surupa yang pertama karena wajah ganteng, kedua kan Dana karena kekayaan. Akhirnya dia lupa diri. Oleh karena, tapi kalau kita sudah awali dengan doa, akhiri dengan doa, astungkara, kita akan selalu dilindungi. Apa yang kita tidak punya diberikan, apa yang kita miliki akan dilindungi. Ananias cinta yantomam ye janah pariupasate tesam nitya biyukta yogak semam wahami aham. Pokoknya kita 9 sloka 22 tadi yang saya kutip. Ayo kita selalu mengusahakan pada Sang Hyang Widi. Oleh karena itu yang pertama adalah doa. Yang kedua apa? Usaha, Pak. Doa tok bendino nggak usaha yang buatan kecape kok nggak dapat apa-apa, kita harus berusaha. Niatam kuru karmatwam karma jaya ya karmana sarira yatra picatena prasidiat akarmana. Bhagavad Gita 3 sloka 8. Bekerjalah kamu sesuai dengan yang ditentukan. Ketentuannya seperti apa? Dia sepertinya harus ketentuan dharma tadi. Doa itu sudah kita awali, berarti kita buat baik. Karma jaya ya karmana, berbuat itu lebih baik daripada tidak berbuat akarmana. Sarira ya terapi catena prasidiat akar mana. Tubuh kita ini tak akan terpelihara kalau kita tidak berbuat, kalau kita tidak bekerja. Harus kita bekerja tapi sesuai dengan yang ditentukan. Kemudian yang ketiga apa yang dibutuhkan supaya kita harus memiliki ilmu pengetahuan. Tadi saya kutip Bhagavad Gita 5 sloka 16 itu. Dengan pengetahuan itu kita tahu kok dalam hidup ini kita sering dihadapkan pada 2 atau pilihan yang sulit banyak kita ketemu, aku naik krono pilihan-pilihan. Dengan pengetahuan ini kita tahu pilihan mana yang paling bijaksana, pilihan mana yang paling benar, pilihan mana yang paling bagus. Kemudian yang keempat adalah apa? Tabah. Jangan mudah tergoda. Orang tabah itu harus kuat, tidak mudah tergoda. Selalu berjalan di jalan dharma, selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dibutuhkan di sana jagra, Bapak Ibu. Sehingga bekal hidup kita untuk di zaman Kali Yuga, untuk inti dari ajaran Siulatri apa yang dibutuhkan? Kita butuh duit, Bapak Ibu. Kita butuh doa, kita butuh usaha, kita butuh ilmu pengetahuan, kita butuh ketabahan. Dengan demikian kita akan menjadi lubdake yang mampu melenyapkan 7 kesombongan, 7 kegelapan sebagai simbol tileming sasih kepitu ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ayo sama-sama kita nyari duit sebanyak-banyaknya untuk bekal kita menuju pada alam siwa nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih untuk Bapak Gede Putu. Apakah benar segampang itu untuk bisa menebus dosa? Nah, apa bedanya puasa yang diadakan dalam malam Siwalatri dengan puasa Nyepi? Hampir sama. Untuk kita bisa menjaga omongan, tidak makan, lalu berjaga. Nah, apa bedanya? Kenapa Siwalatri ini sangat diistimewakan? Nah, perbedaan antara itu apa yang membuat hal itu terjadi? Lubdaka sampai sore tidak menemui binatang, Pak. Tetapi setelah sore ada binatang kijang, wanita lagi, janda mungkin. Dan ini kenyataan ini, cerita ini narasumber itu dari Perisado ini. Ambil, dia ambil, tapi dia punya anak 1 di rumahnya lah, katakan biar halus, sebenarnya kandang karena itu. Akhirnya si kijang tuh nanya gini, aku siap jadi buruanmu, tetapi saya ke hutan ini mencarikan anak-anak saya makanan. Itu cerita ini, namanya cerita yo. Akhirnya Lubdaka mau, ya
kamu tak antar pulang. Setelah antar, pikirannya dia habis di rumah kan mau dimakan. Itu ternyata setelah melihat perilaku seorang wanita, itu filosofinya kok dia lemah lembut, lalu menyusui anaknya dengan lemah lembut, disitulah si Lubdaka itu punya pikiran berubah 100%. Dia tidak mau makan. Bener nggak? Ada cerita itu gitu loh Pak. Apakah narasumber saya ngarang gitu loh? Tadi sudah dipaparkan oleh bapak-bapak narasumber terkait dengan tapa brata yang ada 3, ada Mona Brata, Jagra, sama Upawasa. Nah, mungkin teman-teman atau para umat yang ada di Bali itu secara tidak langsung mereka bisa melakukan itu karena sebuah kebiasaan yang istilahnya memaksa gitu ya untuk melakukan kegiatan Hari Siwaratri tersebut. Nah, bagaimana untuk kita para generasi milenial yang apalagi nih kita tuh ada di pusat kota dengan begitu dahsyatnya godaan di era 5.0 ini, sehingga kami para generasi milenial untuk bisa menumbuhkan serada Siwaratri ini di era 5.0 ini. Lalu selanjutnya, relevankah atau cerita Lubdaka yang diceritakan tadi terhadap zaman yang saat ini? Karena kami para generasi milenial ataupun para umat Hindu sekalian hanya memaknai Hari Siwaratri ini dengan melakukan persembahyangan. Nah, bagaimana tanggapan Bapak narasumber untuk kita para generasi milenial untuk bisa menambahkan serada atau meningkatkan serada kita untuk bisa menyempurnakan dalam melaksanakan Hari Suci Siwaratri ini?